Jokowi sudah cukup lah main presiden-presidenannya. Presiden benerannya sudah pulang ke Indonesia. Belum ada sebulan lengser udah bling satana aja romannya. Titip ini, titip itu. Mentang-mentang bekas orang dalam, hobinya nitip. Saya titip, 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 saya titip. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, hari ini adalah masa tenang ya, karena besok kita sudah pencoblosan. Dan sepertinya masa presiden-presidenannya pun sudah selesai ya, masa titip-titipannya pun sudah selesai. Ya kita tahu ya siapa aktor kemarin itu. Dan Pak Prabowo sudah pulang juga ke Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ya Pak Jokowi per hari ini kok masih seperti merasa menjadi presiden ya? Banyak orang juga yang datang ke sana untuk meminta dukungan dari Pak Jokowi gitu. Gue nggak tahu sih apakah rakyat itu memang benar-benar support Pak Jokowi ya. Karena pada kenyataannya 10 tahun Pak Jokowi memimpin justru banyak banget kerusakan yang dilakukan gitu. Ini bukan gue yang ngomong ya, tapi dari berita-berita yang beredar seperti Tempo dan lain sebagainya. Pak Jokowi masih sering menggunakan baju berwarna putih dan celana hitam seolah-olah beliau itu masih menjadi presiden gitu. Dan ini juga akhirnya menjadi komentar daripada netizen. Nah nanti juga kita akan membahas ya soal serangan Fajar. Karena gue ngeliat scroll-scroll di sosial media banyak banget nih yang bikin konten soal serangan Fajar. Kok sampai hari ini belum ada nih ya yang menyerang gitu. Kalau menurut gue ini bagus sih kalau gak ada serangan Fajar ya. Jadi nanti mau milih pemimpin tuh bener-bener dari hati. Yang penting gak golput aja lah ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ya komentar dari netizen melalui videonya. Ini dia. Jokowi sudah cukup lah main presiden-presidenannya. Presiden benerannya sudah pulang ke Indonesia. Belum ada sebulan lengser udah bling satana aja romannya. Titip ini, titip itu. Mentang-mentang bekas orang dalam, hobinya nitip. Dulu SBY gak heboh sendiri tuh pas AHY maju cagup Jakarta. Padahal udah 2 tahun pensiun. Paham Mul, Anda itu lagi insecure akut. Tapi mbok ya bikin sesuatu yang bermanfaat gitu loh Mul. Misalnya bikin pabrik SMK. Kan lumayan bisa ngurangin pengangguran. Atau kalau gak mampu, buka bisnis konveksi lah. Bisa nyerap tuh anak-anak muda yang kreatif. Pas juga kan sama passion Anda yang lempar-lempar kaos. Saya udah kasih saran ya, tolong buzzer Mul jangan marah-marah. Pesan saya cuma satu, tolong banget jangan nekat jadi pembicara di kampus. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika ngelihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Orang-orang Bandung dan Jawa Barat pada umumnya saat ini sedang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Jakarta agar memilih Ridwan Kamil. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya karena biar Ridwan Kamil nggak balik lagi ke Bandung atau ke Jawa Barat. Gibran minta Bawaslu bersikap tegas dan tak tebang pilih dalam pengawasan Pilkada 2024. Huhui. Bijak sekali idolaku ini. Bijak sekali. Gak salah gue mengidolakan Mas Gibran ini. Mantap. Mas Gibran ini mungkin lupa kali ya. Kalau Bawaslu bisa bersikap tegas, mana bisa lo jadi wapres Bahlul? Bukan gue yang ngomongnya, ini yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Pulang ke Solo pakai pesawat hebat. Ingat bahan bakarnya dari duit rakyat. Gak lama kemudian balik ke Jakarta. Endorse pilkada, katanya berdasarkan rekam jejak. Rekam jejak yang mana? Susono yang pernah beberapa kali diperiksa sama KPK. Atau Ridwan Kamil yang pernah penjarakan 3 pendeta. Atau dengan karya-karya imajinasinya yang janji bikin ini itu, bikin ini itu.
Sorry, rekam jejak yang mana Jokowi? Gue tanya. Hah? Terus kenapa sekarang boleh masih bagi-bagi beras di Banyumas, di Solo? Kalau emang kas lo gede, kenapa harus kayak begitu? Diduga juga nih, ya kan? Dari coklat, kumpulin kepala desa di Boyolali, bawa sembako. Mau ngapain? Hah? Ada mantan Kemendak di era Jokowi ditangkap urusan ekspor apa impor, ya kan? Terus akhirnya sekarang si menteri yang ditangkap bersuara, mantan menterinya. Semua kerjaan atas arahan presiden. Nah sekarang gue tanya juga nih, ada kementerian yang stafnya banyak main judol, ngurus judol ya, ngurus judol. Sekarang gue tanya, kalau menterinya kerja atas arahan presiden, ini artinya hah, duit ngerampok rakyat menengah ke bawah, lo pakai lagi gaya-gaya ala Robin Hood gitu, bagi-bagi beras. Hah? Sakit jiwa lo ya. Menteri rasis juga mana itu? Siapa sih namanya? Manoarar. Siapa lah itu? Gue kasih tahu. Lo ngomong Anies ada di sebelah sono, katanya bisa ngebuang suara minoritas. Gue tanya, kurang apa di sebelah sono dari Rizik? Lupa lo sama kasus Rizik pernah ngomong apa? Hah? Manoara, ininya dipakai sedikit. Lo kan pinter. Katanya pinter. Ini dipakai dikit kalau mau ngomong. Rekam jejak ada, Cong. Gimana caranya lo mau ngapus tuh berita? Rizik pernah ngomong apa? Nyakitin hati minoritas. Gak kurang banyak deh nyakitin omongan minoritas. Gue kasih tahu ya, Jokowi maupun Manoara, laki-laki yang pegang omongannya baru batangan nih. Sangar juga Mbak ini ya. Gue gak maksud di kata-kata yang terakhir ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu di akun X ya. Karena ini ada komentar dari Dr. Tifa yang gue sendiri mau bacanya sih gimana gitu. Tapi kita lihat dulu guys. Tweetan dari Dr. Tifa ya, Presiden Prabowo. Saya titip orang tetot, ciri-cirinya baju putih, celana hitam, rambut tipis agak botak. Dia ngaku-ngaku bisa bikin orang jadi gubernur, jadi bupati. Lama-lama saya khawatir dia ngaku-ngaku bisa bikin orang jadi presiden loh Pak. Mohon persediaan perhatiannya. Kirim ke RS Tet Jebres Solo untuk dirawat. Kalau nggak salah rumahnya di Solo tapi suka tiba-tiba nongol di Jakarta. Jadi RS Tetot Grogol sebaiknya disiapkan juga. Ngeri kali aku bacanya. Kalian bisa langsung baca sendiri ya di akun Dr. Tifa ya, di akun X. Dan ini ada videonya, nanti kita lihat ya. Tapi kita masuk dulu ke komentar netizen. Sita semua baju putih dan celana hitamnya. Siapa tahu bisa bikin sadar. PDIP aja aku tipu, apalagi cuma kamu. Aduh, gambarnya ngeri. Pak Prabowo harus bikin plan B, C, D sampai Z. Coba kita lihat videonya ya. Oleh yang juga sudah dicium oleh Jokowi yang memang selalu ini ya mencermati hasil survei ya. Dan akhirnya dia putuskan turun langsung. Tapi apa sih sebenarnya yang didapat oleh Jokowi kalau kemudian dia mendukung RK yang dia perkirakan sekarang tertinggal gitu? Sebenarnya ini kesepakatan lama ya yang sudah dibangun ya. Semenjak ada skenario itu tadi bahwa RK akan ke Jakarta, kemudian dia dimulai di Jawa Barat. Bahwa nanti RK itu akan ini ya punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Jadi ini hubungannya tidak lepas dari 2029. Karena kan ada tesis bahwa nanti 2029 ini akan ada pertarungan bebas. Nah, salah satunya kan Wapres yang sekarang ini akan didorong naik kira-kira dan kalau ada yang mendukung, kan? Betul. Kalau partai-partainya nggak kapok, jadi masuk partai. Betul juga, bisa jadi masuk partai. Hampir masuk partai. Nah kan, wacana ini sudah dilihat oleh banyak pengamat politik dan juga rakyat gitu. Jadi ya Pak Prabowo harus lebih lebih hati-hati aja sih mungkin ya. Coba kita lihat komentar di bawahnya nih. Sebelumnya udah titip anaknya ke Wowo, lama-lama buka jasa penitipan nih. Jangan, nanti takutnya banyak saingan lagi nih jasa penitipannya ya.
Ya teman-teman semua, kita sekarang membahas soal serangan fajar nih ya. Karena banyak banget nih yang menunggu serangan fajar di detik-detik pencoblosan. Tapi sekali lagi ya, kalau kita orang yang pintar, kita tidak memerlukan hal seperti itu. Karena bagaimana mungkin teman-teman semua, pemerintahan akan bersih kalau dia baru memulainya saja sudah menyogok rakyatnya. Dan parahnya lagi, kenapa rakyat harus mau gitu loh. Kalau kita mau pemimpin yang bersih, yang amanah, yang gak korupsi, ya jangan mau. Pilih rekam jejak, kemampuan, pilih itunya gitu loh. Kalau mampu kita pilih, nggak mampu nggak usah dipilih, apalagi nyogok. Aduh. Dengarkan gini, mudah-mudahan bisa merubah persepsi kita dalam pilkada ataupun pilpres. Ini dia videonya. Serangan fajar merupakan istilah praktik politik uang yang dilakukan pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Berakar pada ambisi meraih kekuasaan secara instan, mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang ataupun barang demi mendapatkan suara maupun dukungan. Memanfaatkan kerentanan ekonomi warga dan lemahnya kesadaran politik masyarakat akan pentingnya menjaga tegaknya demokrasi. Pemimpin terpilih yang dihasilkan dari politik uang akan cenderung lebih fokus memulihkan modal politiknya daripada memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas. Demokrasi pun kehilangan fungsi idealnya sebagai sarana memilih pemimpin terbaik dan berubah menjadi arena transaksi. Serangan fajar adalah praktik politik tidak etis, menjebak masyarakat dalam lingkaran korupsi dan bobroknya nilai-nilai moral. Aindo ya Allah, bila duit partai ini cek, mau kecair ya Allah, sila buntum raut ini ya Allah, doi. Rukuk tinggal 2 batang, ini paket labis, ya Allah, cairlah dia duit partai, ya kebila, mau kecair. Aduh, ya Allah, mainan. Lo tau gak kenapa pejabat-pejabat kita gak kompeten? Karena warga-warga kita tolak sama korupsi merajalela. Simpelnya gini, Indonesia tuh 30%-an orang mewajarkan suap menyuap. Suap menyuap itu 51% dari total kasus korupsi 2023. Ini bahasa resminya namanya money politics, dan turunan dari money politics adalah serangan fajar. Bentar lagi pilkada dan gua rasa kalian bakal lihat hal yang sejenis. Jadi menjelang pemilihan, rumah-rumah warga itu dikotokin satu-satu, ditawarin 10.000 sampai 100.000 tergantung ya. Dikasih amplop dan syaratnya tidak tertulis, lu pilih paslon ini ya. Dan warga-warga yang nggak pinter dan butuh duit, mereka bakal dengan senang hati udah coblos aja. Padahal itu dampaknya yang bikin mereka sendiri yang komplain kenapa pejabat-pejabat kita nggak becus. Serangan fajar itu kayak NPWP, nomor piro, wani piro. Jadi pemimpin yang terpilih itu jadinya bukan yang paling bagus, bukan yang paling populer, bahkan yang paling kaya. Apapun situasinya kita tuh pasti rugi. Kita terima suap, kemungkinan besar pejabat yang terpilih itu bakal makin lama makin korup. Jadi kan untuk terpilih butuh modal. Pasti mereka mikir gimana cara balik modal, ya korupsi lagi lah. Gimana kalau mindsetnya yaudah kita terima aja tapi nggak usah kita coblos, sama aja kalian juga rugi. Dosanya karena nggak etis. Yang kedua, kita ngedukung mereka korupsi. Inilah kalau mindsetnya semua bisa diselesaikan pakai uang. Jadi menurut gue kalian harus makin pinter. Jangan sampai pilkada ini kalian kena serangan fajar. Bentar lagi tanggal 27. Jadi kalian harus hajar serangan fajar. Komen dong kalau kalian pernah diketok terus ditawarin duit. Nggak usah sebut paslon siapa, tapi buat paslon itu f**k you. 300.000 ya, misalnya satu amplop itu isinya 300.000, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia dapat. Pun kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Tapi dampak yang ditimbulkannya 5 tahun itu akan merusak ya, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Kenapa? Ya tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal. Kalau uang itu dari kantong pribadi, kalau dari sponsor pasti kan nggak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas, para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah berharap nanti kalau ada proyek daerah ya bagi-bagi dong, kan begitu. Nah ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang nggak putus-putus. Oh ya, gini. Walaupun gue udah bukan jadi salah satu anak abah, gue cuma mau kasih tahu nih sama anak-anak abah. Dalam pilkada nanti untuk berjaga-jaga di daerahnya. Kan katanya tuh kata Pak Anies ada yang sering bagi-bagi sembako tuh menjelang pilkada. Tuh harus dijaga katanya ya. Tuh kata abah, gue cuma ngingetin doang walaupun gue bukan dari bagian anak abah sekarang ya.
Kalian harus menjaga kayak gini nih biar nggak masuk ke kampung kalian. Tahu sendiri lah masyarakat kita gampang banget nih kegoda kayak gini. Kasih ini langsung nyoblos yang itu. Kasih ini langsung nyoblos yang itu. Kalian harus jaga juga nih yang kayak gini biar nggak masuk ke kampung kalian. Masuk juga nggak apa-apa sih, ya kan? Untung buat kalian. Dan ini kalian juga harus jaga dong. Jangan pilih kasih gitu. Yang ini juga harus dijaga. Nggak boleh pilih-pilih. Karena Pak Anies bilang nggak boleh pilih-pilih. Pak Anies cuma bilang jaga jangan sampai beginian masuk nih. Kalau ada begini-ginian jatuhnya persaingan tuh nggak sehat gitu, maksudnya begitu tujuannya, ya kan? Yang ini juga harus dijaga. Pokoknya mungkin kita akan bahas-bahas Tom Lembong lagi, ya kan? Isu-isu penegakan hukum lagi, ketimbang bahas-bahas yang kayak gini nih yang nggak berguna, ya kan? Kita harus bahas itu tuh. Dan jangan lupa, bulan Pramono Rano menjabat, Kampung Bayam haknya bakal dikembalikan. Kalau itu nggak dikembalikan, gampang. Datengin rumah-rumah influencer yang mengajak kalian memilih orang itu. Gampang. Karena kalian nggak bisa tuh kujuk-kujuk ke balai kota menuntut janji, nggak bisa. Yang paling gampang datengin rumah-rumah influencer itu yang menggiring kalian. Ya, ingat 1 bulan Pram Rano menjabat, Kampung Bayam harus kembali haknya. Ya, kita lihat nanti ya. Yang penting tentukan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani Anda. Mudah-mudahan pejabat kita menjadi pejabat yang amanah. Sekian dari juga Beragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.